ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70 سنة وأقلهم من يجوز ذلك. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, serta hidayah yang ada pada hati kita. Fabirinakumullahu ta'ala kepada kita sekalian, sehingga kita hadir di tempat ini memenuhi kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Begitu pula semoga kita senantiasa berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita sekalian, yang menjadi contoh yang ideal bagi kita sekalian, sehingga yang ingin selamat dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat hendaklah kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang istimewa, hari yang spesial, sehingga dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah penghuni hari-hari, sayyidul ayyam, penghulu hari-hari. Sehingga kita yang hadir di tempat ini, orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan hidayah, diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia yang kita hadapi saat ini adalah kehidupan yang sementara, bukanlah kehidupan yang kekal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, amal ummati ma baina 60 ila 70 sana. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 60 tahun dan 70 tahun masih kita. Wa aqalluhum ma yajuz dzalik. Bahkan hanya sebagian sedikit di antara umatku yang bisa mencapai atau melampaui 70 tahun. Jika kita ingin melihatnya, menghitung-hitung, kira-kira sudah berapa usia kita hari ini? Mereka karena kita 40 tahun, bahkan sudah mencapai 50 bahkan 60 tahun. Itu artinya insya Allah ajal kita sebentar lagi. Macam awet ini kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui bersama di usia-usia 40 ke atas itu genggaman kita sudah mulai berkurang. Kekuatan genggaman kita sudah mulai berkurang. Makuran fakuliat betul agak dunia yang kita genggam selama ini perlahan akan kita lepaskan dan akan kita tinggalkan menghadapi kehidupan kita. Mata kita sudah mulai rabu, mulai kabur. Artinya apa? Mata batin kita yang harus melihat, mata batin kita harus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan hidup kita akan kemana.
Begitu pula Allah memberikan tanda-tanda rambut kita mulai berkembang, memulai 53 berwarna agak menerangi rambut. Insya Allah untuk manusia waktu kalian akan menggunakan kain putih, yaitu kain kafan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, karena kita semua mengetahui bahwa kita akan menghadapi yang namanya kematian, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang menjadi persiapan kita untuk menghadapi yang namanya kematian? Perlu sebenarnya lagi makna. Nah, sebab kami Rasulullah banyak di antara umat Islam itu lupa, tak kalufai. Mereka lupa bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sehingga yang terjadi apa? Mereka sibuk mengejar dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Malah dari nafik pelinoma, gak karena tak kalufai jauh dari akhirat. Akan tetapi perlu kita juga pertimbangkan di balik sebicara makanan. Ajar Tuhan malah diperhatikan kita berlebihan dalam melaksanakan ibadah sehingga kita juga lupa akan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah kehidupan akhirat, carilah kehidupan akhirat yang Allah janjikan kepada kita, kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi jangan juga lupa akan tugas kita, hak-hak kita, kebahagiaan kita selagi masih hidup di dunia. Sehingga ada kisah, ada 3 seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Najukin oleh kita. Mereka bertanya tentang bagaimana sebenarnya amalan Rasulullah SAW. Maka ketika itu mereka dijumpai oleh baginda Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi Muhammad SAW. Maka dia baginda Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, sebenarnya bagaimana amalan ibadah Rasulullah SAW? Magang ibadah kita. Ternyata setelah diceritakan oleh baginda Aisyah, ketiga orang tersebut tercengang, heran. Mereka heran karena ternyata amalan Rasulullah itu tidak seperti ekspektasi mereka. Nasir tali-tali bagaimana kita beribadah, nasir tali-tali berlebihan kita dalam beribadah, dan itu biasa-biasa saja. Maka ketiga orang ini mereka berkesimpulan bahwa karena Rasulullah SAW manusia pilihan, seorang nabi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, maka wajib kita ibadahnya begitu. Tetapi kita ini manusia biasa, maka kita harus memprioritaskan diri kita untuk beribadah. Sehingga orang pertama mengatakan, "Nareko, aku boleh cerita, jika demikian, mulai hari ini saya akan sholat tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur." Milih maka tahajud sepanjang malam tanpa tidur, setiap hari, setiap malam. Kemudian orang kedua pun berkata, "Saya pun demikian, mulai besok saya akan berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka setiap hari. Bila mau puasa, cuma buka puasa, tidak mau berbuka puasa." Kemudian yang ketiga mengatakan, dan lebih ekstrim lagi, mulai hari ini saya juga bertekad, saya tidak mau menikah. Dia berbukti, saya tidak mau menikahi wanita, saya tidak mau menikah. Dengan alasan apa? Agar supaya saya bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketiganya telah selesai berbicara, datang Rasulullah, mesti kita boleh berani. Bahasa kasarnya seperti agak mana tapi takut. Apa yang kalian bicarakan?
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, saya ini sholat malam dan saya juga tidur. Saya ini berpuasa, tapi tidak berpuasa setiap hari. Saya berpuasa sunnah dan saya juga berbuka puasa. Di rumah saya ini buka puasa. Dan saya juga menikahi wanita. Saya menikahi wanita dan saya juga bisa fokus untuk beribadah. Dari kisah ini menceritakan, memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa di dalam beribadah memang kita perlu beribadah, akan tetapi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Hanya tak lewat-lewat figur seni ibadah. Sehingga apa? Karena begitu seriusnya kita berlebihan dalam beribadah, sehingga kita lupa akan kebahagiaan kita di dunia, kita lupa akan hak-hak kita selagi masih hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa sawabin wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada kita sekalian. Nasihat agar supaya jangan sampai kita berlebihan dalam beribadah, dan jangan pula kita lalai dalam beribadah, dan jangan pula kita mencinta terhadap dunia. Sehingga beliau mengatakan, jadikanlah dunia di genggamanmu, bukan di hatimu, dan jadikanlah akhirat di dalam hatimu, dan jadikanlah kematian di perut mata, karena kematian tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika an siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin